God Made You by Andre Mani dan Lenny. Selanjutnya, marilah kita ikuti acara inti ibadah kebaktian ucap syukur 25 tahun pernikahan keluarga Naras Iman Kristian Sinulingga dan Pertua Samaria Berubangun yang akan dilayani oleh Pendeta Pranata Jaya Ginting Manik SSI Teologi MM. Saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai hamba Tuhan kami mengucapkan salam sejahtera dan selamat datang kepada semua di dalam kebaktian ucapan syukur 25 tahun pernikahan keluarga hamba Tuhan Naras Iman Kristian Sinulingga dan Pertua Samaria Berubangun pada hari ini. Melalui pemberkatan pernikahan yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 5 Desember tahun 1997 yang dilayani oleh almarhum Pendeta Ngorati Tarigan di GBKP Bandung Barat beberapa tahun, 25 tahun yang lalu. Maka keluarga ini memulai kehidupannya dalam pertolongan Tuhan hingga saat ini.
Majelis Jemaat GBKP Bandung Pusat beserta semua warga jemaat turut bersyukur atas hal ini karena sukacita yang Tuhan berikan bagi keluarga hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk melayani di GBKP Bandung Pusat. Dan karena keluarga hamba Tuhan ini merasakan bahwa ini semua boleh jadi karena kasih karunia Tuhan, maka kita semua diundang untuk melaksanakan kebaktian ini bersama. Kehadiran kita semua menambah sukacita bagi keluarga hamba Tuhan ini, dan saatnya sekarang kita menyambut keluarga berbahagia ini dengan penuh ucapan syukur serta pujian bagi Tuhan. Saudara-saudari beserta keluarga besar Sinulingga dan keluarga besar Bangun bersama dengan jemaatnya yang terkasih yang hadir di dalam kebaktian ini di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kami berterima kasih atas kehadiran kita semua di dalam kebaktian ini dan kami sungguh merasakan bahwa kita semua tetap saling mengasihi satu dengan yang lainnya di dalam kebersamaan kita ini. Melalui satu nyanyian pujian yang akan kami angkatkan buat Tuhan, kami sekeluarga mengakui dari lubuk hati kami yang terdalam bahwa Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan yang kepadanya kami berserah dan bersyukur dalam sepanjang kehidupan pernikahan kami. Akhirnya kami juga mengaku bahwa sungguh nyata karya Tuhan dalam kehidupan keluarga kami yang telah menyertai pernikahan keluarga kami selama 25 tahun. Oleh karena itu, dengan hati bersyukur kami mengajak kita semua untuk boleh bersama-sama datang mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus melalui kebaktian ini.
Di dalam nama Allah Bapa yang menjadikan keluarga Naras Iman Kristian Sinulingga dan Pertua Samaria Berubangun beserta keluarga saudara semua menjadi keluarga yang percaya. Di dalam nama Yesus Kristus yang mengasihi keluarga saudara dan di dalam nama Roh Kudus yang menyertai keluarga percaya, damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus adalah kiranya beserta kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi berita tentang perbuatan dan kehendak Tuhan dalam kebaktian kita pada hari ini diambil dari Mazmur 34 ayat 9 berbunyi demikian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Amin. Didasarkan pada firman Tuhan ini dengan sukacita kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 bait yang pertama, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Ungkapan syukur 25 tahun pernikahan secara responsoria. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab sudah 25 tahun Engkau memberkati pernikahan keluarga kami. Kitab Deden nomor 275 bait 1 dan 3, Kam Tuhan sekawalku. Terdalam
kerinduan keluarga menjalankan kehendak Tuhan. Firman Tuhan, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Bagaimanakah selama ini kita melakukannya di keluarga kita? Saat teduh kita lakukan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan keluarga setiap anak-anaknya. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagi jemaatnya. Dan kamu, orang tua, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kami mengaku ya Tuhan, sering kehendak kami saja yang kami paksakan di saat tertentu dalam hidup pernikahan kami. Kadangkala ego kami secara manusia yang berkuasa atas diri kami. Tuhan, ampunilah kami. Marilah kita lebih mendalami kerinduan kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26, bait 1 dan 2, mampirlah dengar doaku. Mendengarkan pujian untuk Tuhan yang pertama dari keluarga Kempu Iting dan yang kedua nanti dari keluarga Bapak Yosua Sinulingga. Hidupku
berbagai rintangan, kesulitan, bahkan kemudahan dan kesempatan. Begitupun kita semua yang ada di sini, kita semua juga telah mengalami berbagai musim dalam kehidupan kita berganti-ganti. Namun yang pasti satu hal, bahwa Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan bagi kita. Mari saudara, kami mengajak semua yang hadir di sini untuk kita sama-sama menyanyikan kebaikan Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita hidup di dalam kebaikan-kebaikannya. Dan kita bersyukur bahwa kebaikan Tuhan itu selalu ada bagi kita dan tidak pernah berhenti mengejar kita. Amin. For your goodness of God.
Puji Tuhan melalui pujian yang disampaikan oleh keluarga Bapak Yosua Sinulingga. Tuhan memberkati, sehat-sehat seluruh isi keluarga. Mari jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan berita penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Sebagai hamba Tuhan, aku menyampaikan firman-Nya kepada kamu sekalian yang senantiasa merindukan penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Firman Tuhan di dalam Mazmur 34 ayat 9 berbunyi demikian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Dalam sukacita kita karena penyertaan Tuhan Allah dalam kehidupan kita semua, kita menaikkan nyanyian untuk meneguhkan sukacita kita dalam pemeliharaan Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 415 bait yang pertama, Gembala Baik, Bersuling dan Merdu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka bagian Alkitab dari kitab Mazmur pasal 128 ayat 1 sampai 6. Inilah yang menjadi bagian firman Tuhan yang pertama dalam kebaktian ucapan syukur kita pada hari ini. Keluarga Iman Kristian Sinulingga dan Pertua Samaria Barubangun, Mazmur 128 ayat 1 sampai 6 kami akan bacakan untuk kita semua. Begini bunyi firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul kepada kita, Berkat Atas Rumah Tangga, Nyanyian Siarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memakainya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Bapa yang sungguh amat baik, Allah yang tetap memperlihatkan cinta kasih-Nya sampai kapanpun, baik kepada kami manusia dan kepada seluruh dunia ini, yang kami kenal dan yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini, untuk kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini
untuk kami melakukan kebaktian ucapan syukur atas 25 tahun pernikahan keluarga kami, keluarga hamba Tuhan, naras kami Iman Kristian Sinulingga, dan pertua kami Samaria Berubangun. 5 Desember 1997 di GBKP Bandung Barat, keluarga ini telah Engkau berkati di dalam pernikahan mereka. Tetap berkomitmen Tuhan di dalam setiap musim dalam kehidupan mereka, baik suka, baik duka, dan sehat dan sakit dan segalanya. Dan kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan atas keluarga kami ini. Sebentar Bapa, kami ingin mendengarkan sapaan Tuhan yang ada di dalam Alkitab, yang menjadi sumber inspirasi dalam kehidupan kami. Engkau bersama dengan kami, dengan Roh-Mu yang kudus, berbicaralah kepada kami satu persatu anak-anak-Mu ya Bapa, agar kebenaran firman Tuhan tidak hanya kami dengarkan, tetapi mampu kami lakukan dalam kehidupan kami. Secara khusus untuk keluarga Sinulingga, Bang Iman dan Kak Samaria, yang pada saat ini telah mengumpulkan kami di tempat ini, kiranya firman Tuhan tetap menjadi kekuatan mereka untuk melanjutkan pernikahan mereka, untuk melanjutkan tugas pelayanan yang Tuhan telah percayakan bagi keluarga ini. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, yang akan menyampaikan isi hati Tuhan, kebenaran firman Tuhan, Engkau juga bersama dengan hamba-Mu ya Bapa, dengan Roh-Mu yang kudus, berbicaralah melalui hamba-Mu, agar dia boleh dapat berkata-kata sesuai yang dengan Tuhan inginkan. Kehendak-Mu ya jadi ya Bapa di dalam doa kami ini, karena kami sampaikan di dalam satu nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup di dalam kehidupan kami. Kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Selamat pagi untuk kita semua. Joshua, Horas, gimana perasaannya Bang sama kakak? Baik ya, senang kali lah ya. Ya. Ya, baik, kita buka Alkitab kita, Mazmur 40 ayat 1 sampai 6. Kebenaran firman Tuhan yang menjadi teks renungan kita pada kebaktian kali ini, Mazmur 40 ayat 1 sampai 6, kita akan bacakan secara responsori entah bergantian. Kami akan bacakan ayat yang ganjil, jemaat semua akan membacakan ayatnya yang genap. Mazmur 40 ayat 1 sampai 6, bagian dari Perjanjian Lama, berbunyi demikian. Syukur dan doa untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Yang menjadi nats kita adalah di dalam ayat 6 yang berbunyi demikian. Banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar
jumlahnya untuk dihitung. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita bersama-sama berkumpul bersukacita atas perjalanan pernikahan selama 25 tahun yang Tuhan sudah anugerahkan kepada keluarga kita, sahabat kita, teman kita, naras kita. Sentabi bang, ku singitkan gelar dulu bang ya. Aku agak menghangke ngingitkan gelar abang Endars kakak bagelah, tapi gua bahan bagelah. Bang Iman dan Kak Samaria selama 25 tahun pernikahan mereka. Tadi di dalam pembukaan kebaktian kita sudah dikatakan bahwa pada tanggal 5 Desember 1997 di GBKP Bandung Barat melalui hambanya almarhum Pendeta Ngorati Tarigan, keluarga ini bersepakat, berkomitmen di dalam setiap situasi kehidupan mereka, baik suka, baik duka, baik sakit, baik sehat, dan segalanya, sampai nanti Tuhan menjemput mereka melalui kematian. Dan kita bersyukur bahwa hari ini kita dipertemukan bersama-sama, baik keluarga, baik jemaat Tuhan, baik sahabat, teman, pekerjaan, Bang Iman, dan Kak Samaria pada hari ini. Apa yang kita lakukan pada hari ini, saudara? Ini adalah suatu hal yang wajib kita syukuri, yang harus kita nyatakan kepada Tuhan, terima kasih Bapa. Kenapa? Karena pasti di dalam 25 tahun pernikahan yang sudah dijalankan oleh Bang Iman dan Kak Samaria ini, banyak tantangan yang dihadapi. Ya kan Bang? Iyalah, senyum-senyum dia. Aku kenal persis abang ini. Dari kecil kami sama di Jogja. Ya, pernah kami tidur di mobil di depan BI Bang ya. Di BI Jogja, jam 5 pagi-pagi baru diketuk orang yang akan menjaga BI. Banyak hal yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Nah, kami ingin mengatakan ada seorang jurnalis, penulis yang bernama Carl Honoré pernah menulis sebuah buku yang berjudulkan In Praise of Slow. Buku ini dengan cermat memotret fenomena dunia pada masa kini yang olehnya disebut tengah dibekap oleh kecepatan. Apa yang cepat dipandang bagus dan baik, malah ada yang menganggapnya yang terbaik. Karenanya, orang-orang modern sepertinya dipacu untuk bergerak lebih cepat dan membuat sesuatu yang super cepat. Bukankah situasi di atas dengan mudah kita jumpai dalam kehidupan kita pada saat ini? Mereka yang bekerja kantoran misalnya, saudara, setiap pagi harus bangun cepat-cepat dan berangkat tepat waktu. Kenapa? Karena keterlambatan keluar rumah 5 menit saja, misalnya, itu bisa berdampak puluhan menit atau mungkin berjam-jam kita terjebak dalam kemacetan. Kemudian misalnya kita mengakui bahwa kecepatan pada saat ini menghasilkan efisiensi. Contoh yang kedua misalnya,
Dulu dengan teknologi yang dikenal dengan upload foto, dalam 3 hari hanya bisa menghasilkan puluhan pas foto, dan sekarang dengan teknologi yang ada, maka dalam tempo yang tidak terlalu lama bisa menghasilkan ratusan bahkan ribuan pas foto. Dan sekarang misalnya dari handphone kita masing-masing, saudara, kita bisa mengupload secara langsung umpamanya. Ini adalah hal kecepatan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Satu sisi memang selain efisiensi, kecepatan memang bisa mendatangkan kebaikan. Pertanyaannya adalah, apakah yang lambat berarti buruk atau tidak baik? Ini pertanyaannya. Dalam bukunya tadi, Carl Honore tadi, In Praise of Slow tadi, mencoba mengkritisi apa yang terjadi dengan kecepatan yang sekarang ini ada di dalam hidup kita. Dia memberikan contoh misalnya, dalam mengunyah makanan, bukankah ilmu kesehatan mengingatkan kita untuk mengunyah makanan tersebut 30 kalianlah untuk satu suapan makanan. Ya, tidak ada kita diajarkan untuk cepat-cepat mengunyah makanan, enggak. Tapi kurang lebih 30 kali kita harus mengunyah makanan kita. Dengan mengunyah secara lambat, maka makanan yang ada menjadi hancur dan lunak dengan baik serta bercampur dengan enzim. Dampaknya apa? Lambung kita tidak bekerja dengan berat. Enzim dalam tubuh pun bisa lebih dihemat. Kami ingin mengatakan, saudara, apa yang lambat tidak selalu buruk. Itulah sebabnya Carl Honore tadi memberi judul pada bukunya In Praise of Slow. Sebuah dikotomi yang digambarkan oleh penulis Carl ini di dalam melihat kecepatan kita pada saat ini. Dalam hal spiritualitas misalnya, dalam hal keimanan kita misalnya, saudara. Ya. Situasi dunia yang terasa menuntut kita untuk bergerak cepat dan mungkin pada saat ini dapat membuat kita terburu-buru untuk membuat refleksi dengan Tuhan. Karena apa? Karena kecepatan tadi. Kehidupan doa, entah yang dilakukan di pagi atau malam hari, dilakukan dengan tergesa-gesa. Atau mungkin misalnya, karena sudah terlalu ngantuk, malam hari kita berdoa, Bapa di surga, ngantuk, besok aminnya. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, alhasil dalam dunia yang dibekap oleh mitos kecepatan tersebut, bisa mengakibatkan munculnya kekeringan spiritualitas dalam diri orang beriman. Menghadirkan kekeringan spiritualitas, menghadirkan kekeringan secara rohani dalam hidup orang percaya. Atau mungkin bahkan pada saat ini kita tidak lagi meyakini tentang kuasa penyertaan otoritas Tuhan dalam hidup kita. Sehingga saudara, yang terjadi kalau kita merasakan spiritualitas kita sudah kering misalnya, kita tidak bisa lagi merasakan bahwa kasih Tuhan itu tetap bersama dengan kita semua. Coba tarik nafas kita sebentar. Tarik min, buang, tarik, buang. Buangnya lewat mulut ya atau hidung ya, jangan yang lain ya. Tarik,
buang, tarik, buang. Siapa yang kasih nafas hidup kita? Saya mau tanya Pak Surono, Pak, pernah nggak Pak Tuhan minta ongkos oksigen Bapak, Pak? Nggak pernah. Bang Iman pernah, Bang? Nggak pernah. Iya. Ya. Itu baru nafas loh. Coba kita bayangkan saudara, kalau satu hari Tuhan mengongkosi ongkos oksigen kita per keluarga, per orang 200.000 per hari, ada 5 kita, udah berapa uangnya? 1 juta. Kalau 30 hari berapa uangnya? 30 juta. Dikasihlah tagihan itu kepada para istri, ya kan? Kan istri sekarang jemaah koncang kan? Maksudnya yang di istri sekarang yang megang dompet kan gitu ya. Ya, gimana kira-kira kalau ini ongkos oksigen kalian 5 orang kata Tuhan kali 30 juta gimana? Berat nggak kira-kira? Iya. Pernah nggak kita merasakan dalam hidup kita apa yang dulu tidak mungkin tercapai dalam hidup kita dimungkinkan dan dijadikan oleh Tuhan? Ada nggak? Coba kita rasakan. Banyak. Nah, seringkali saudara, mungkin karena kecepatan hidup kita tadi, dan mungkin karena kesibukan kita menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada lagi dalam hidup ini. Kita menganggap bahwa kuasa Tuhan tidak berlaku lagi pada kita. Tidak. Hari ini, di dalam kesaksian Mazmur pasal 40, yang menjadi bahan khotbah kita, yang menjadi renungan kita bersama pada hari ini saudara, Daud sangat merasakan bagaimana kehadiran Tuhan, kuasa Tuhan dalam hidupnya. Kita baca misalnya ayat 2. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Daud pada saat dia menghadapi masalah, dia tidak cari keluar. Tapi kemana? Ke Tuhan. Kenapa? Karena Daud meyakini bahwa Tuhanlah yang dapat menjadi penolong yang sesungguhnya dalam hidupnya. Kami meyakini juga keluarga Bang Iman dan Kak Samaria mengaminkan apa yang diaminkan oleh Daud dalam Mazmur 40 ini. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Sungguh luar biasa Tuhan, sungguh luar biasa karya Tuhan yang boleh dirasakan oleh Daud dalam Mazmur 40 ini. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Daud bisa memunculkan, merefleksikan Mazmur 40 ini karena apa? Karena hubungannya dengan Tuhan yang akrab. Kalau kita lihat bagian Mazmur 23, saudara-saudara, pada saat Daud mengatakan gembala yang baik, itu muncul dari pekerjaan Daud. Sebelum dia menjadi raja di Israel, dia adalah seorang gembala. Dan lahirlah Mazmur 23 tentang gembala yang baik, bahwa Tuhan adalah gembala yang baik dalam kehidupan Daud. Ayat 5. Dengan tegas Daud mengatakan
Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Di sini dikatakan dalam Alkitab, saudara, kebahagiaan kita bukan dengan banyaknya uang kita, no. Bukan dengan pangkat yang ada dalam diri kita, tidak. Tapi apa katanya? Coba baca ayat 5 ya. Buka Alkitabnya atau yang punya gadget, silakan. Mazmur 40. Ya. Kita baca sampai yang menaruh percayanya pada Tuhan. Sudah? Ya, kita baca sama-sama 2, 3. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Jadi di sini sekali lagi Daud ingin mengkonfirmasi bahwa kebahagiaan hidup kita, kebahagiaan hidupnya adalah apa? Menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Dan ayat 6, saudara, di sini Daud mengatakan, banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Kami juga meyakini, saudara, bahwa ayat 6 ini sangat dirasakan oleh keluarga Bang Iman dan Kak Samaria. Ya, banyak perbuatan Tuhan yang sudah dilakukan Tuhan untuk keluarga ini. Dan keluarga ini mengakui bahwa tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Dia yang berkuasa atas hidupnya. Dan aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Abang dan kakak, sepanjang yang kami kenal, kami berdua adalah sebuah keluarga yang bisa diteladani bagi kami yang muda, Kak. Dan satu hal misalnya dari Bang Iman, kalau kuperhatikan dia orangnya gercep. Betul enggak? Iya. Gerak cepat, Bang. Iya. Ya. Di mobilnya itu ada Aqua. Ya kan, Bang? Iya. Itu selalu standby Aqua. Pernah aku tanya, buat apa, Bang? Kalau ada yang meninggal udah bisa dikasih. Ya. Itu saya lihat itu. Hatinya untuk membantu sangat luar biasa. Nah, ini bisa terjadi kalau kami merefleksikan pada saat kami membuat renungan ini, keluarga ini benar-benar merasakan Tuhan yang berkuasa dalam hidupnya. Tuhan yang menjadi otoritas yang utama dalam kehidupan keluarga ini. Yang terakhir dalam renungan ini, kami ingin mengatakan buat abang dan kakak, teruslah menjadi berkat bagi banyak orang, bang dan kakak. Teruslah menjadi naras yang bisa menjadi role model bagi setiap orang. Dan kakak sebagai pertua, penatua di dalam gereja kita GBKP bisa terus untuk memberitakan firman Tuhan dan memberitakan ayat 6 yang ada pada hari ini. Kami mau minta abang dan kakak membaca ayat 6, Kak. Pakai mic ya. Mazmur 40 ayat 6.
Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Tuhan memberkati kita semua, Tuhan memberkati keluarga abang dan kakak, tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Kami kembali belajar Tuhan dari sikap Daud terhadap Engkau dalam hidupnya. Dan mampukan kami untuk dengan konsisten melakukannya dalam hidup kami. Dan secara khusus untuk keluarga Naras kami, Bang Iman dan pertua kami Kak Samaria, Tuhan terus memberkati keluarga ini dan tetap bersandar kepada Engkau saja dalam kehidupan rumah tangga mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan seluruh orang Kristen di semua tempat dan zaman. Mari kita mengucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan pujian untuk Tuhan dari keluarga Lanogan.
Marilah kita mengucap syukur melalui persembahan kita oleh karena berkat Tuhan yang telah menyertai pernikahan naras kita Iman Kristian Sinulingga dan pertua kita Samaria Berubangun melalui kebaktian ini yang ke-25 tahun. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kecukupan yang tetap Engkau berikan dalam hidup kami. Kami mengakui bahwa apa yang kami terima dalam hidup kami, itu semua berasal dari Engkau saja. Berkati seluruh kesehatan kami, seluruh keluarga kami, dan seluruh aktivitas yang kami lakukan. Terpuji, termulia nama Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam satu nama Putramu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan janji kepada Tuhan. Tuhan mempersatukan isi keluarga untuk merawat dunia ini. Hiduplah dalam takut akan Tuhan serta kasihilah satu dengan yang lainnya. Untuk menguatkan janji kita kepada Tuhan dan untuk menutup kebaktian kita pada saat ini, kita bernyanyi dari Kitab Denden GBKP nomor 305. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada para murid. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hendaklah kamu tetap hidup di dalam terang firman Tuhan, agar kamu sanggup menjalankan fungsimu sebagai bapa, ibu, anak di dalam keluargamu. Sebagai imbalan bagi kamu ialah perolehan hidup dalam kebahagiaan dan
kedamaian. Untuk meneguhkan kamu, terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya, yang memberkati kamu. Amin.